Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Dunia usaha berharap momen Lebaran bisa berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan tidak terkecuali dari sektor pembiayaan. Meski demikian, potensi dari peningkatan kinerja industri pembiayaan tersebut masih dibayangi dengan adanya pelemahan daya beli di masyarakat. Momentum bulan suci Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri biasanya menjadi faktor pendorong peningkatan kinerja sektor usaha di tanah air, tidak terkecuali sektor pembiayaan. Dan salah satu sektor yang menjadi penopang industri pembiayaan di saat Lebaran adalah industri otomotif. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, Suwandi Wiratno seperti dikutip media mengatakan, pembiayaan sepeda motor diproyeksikan mengalami peningkatan sekitar 6 hingga 7% dibandingkan hari biasa. Sedangkan pembiayaan mobil justru mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 45%. Capaian tersebut tentu perlu diapresiasi mengingat adanya pelemahan daya beli yang saat ini masih menghantui masyarakat. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembiayaan yang dimiliki perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 6,04% secara tahunan di bulan Januari 2025 menjadi 504,33 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didukung oleh pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 10,77% year on year. Di sisi lain, profil risiko perusahaan pembiayaan masih tetap terjaga dengan rasio non-performing financing atau NPF gross tercatat 2,96%, sedangkan NPF net tercatat 0,93%. Meski demikian, tingkat kredit bermasalah perusahaan pembiayaan di bulan Januari 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan Desember 2024, baik dari sisi NPF gross maupun NPF net. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, industri pembiayaan berharap berkah momen Lebaran, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Halo Pak Suwandi, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras, apa kabar juga? Salam sehat. Baik, salam sehat juga Pak Suwandi. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga ada Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital dari Stelios. Halo Mas Nailul, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita Sama-sama. akan update ini Pak Suwandi terkait dengan kinerja industri pembiayaan sejak awal tahun sampai dengan menjelang Lebaran nih tahun ini. Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara sejak awal tahun 2025 memasuki bulan Januari, memang industri kami cukup tertekan. Kita ketahui bahwa isu-isu yang terjadi di tahun 2024 mengenai pajak absen tentunya mewarnai apa yang terjadi di tahun 2025 atau awal tahun 2025, dan kita ketahui bahwa pajak absen ini sangat mengganggu dan beritanya sudah kemana-mana sehingga banyak juga dari yang ingin membeli mungkin di tahun 2025 khawatir akan ada kenaikan pajak absen. Banyak pembelian mungkin terjadi di akhir tahun 2024 dan akibat daripada berita-berita pajak absen ini tentunya di awal tahun 2025 penjualan juga mengalami penurunan, ya artinya mungkin kalau kita averagekan antara Desember dan Januari mungkin hampir sama sebenarnya. Namun demikian juga kita ketahui bahwa di awal tahun 2025 ini kita juga diwarnai dengan banyaknya liburan Mas Pras, ya artinya bahwa di akhir Januari kita tahu ada liburan Imlek, Februari juga jumlah harinya sangat pendek. Industri kami memang masih besar portofolionya adalah di industri otomotif atau pembiayaan otomotif, khususnya roda 2, roda 4, baik baru dan bekas. Kita memang sadar bahwa year on year pertumbuhan perusahaan pembiayaan di Januari tadi sudah disampaikan hanya sekitar 6,02%. Nah, first quarter ini adalah merupakan tantangan yang cukup berat karena juga kita ketahui walaupun kita memasuki bulan Ramadan dan tentunya nanti di akhir bulan Maret ini juga kita ketahui akan liburan cukup panjang dan segalanya, dan baru mulai akan bekerja lagi mungkin di tanggal 7 April dan
ini merupakan tantangan-tantangan yang kita hadapi di tahun 2025 ini. Nah, pencapaian-pencapaian ini tentunya banyak juga diwarnai dengan tidak besar juga di pembiayaan investasi, dan kita ketahui bahwa khususnya misalnya pembiayaan investasi banyak didominasi dengan pembiayaan alat berat. Kita ketahui bahwa menjelang akhir tahun 2024 banyak sekali kejadian-kejadian di tambang-tambang khususnya di Kalimantan dan Sulawesi, artinya banyak hujan yang besar dan segalanya menyebabkan banjir. Ini juga mempengaruhi pembiayaan investasi kita. Nah, ini secara industri memang kita sangat berat, tantangannya cukup berat, tapi namun demikian harapan kita masih tetap mengalami pertumbuhan walaupun mungkin belum bisa double digit atau mungkin year on year-nya masih sekitar 6-7%. Demikian Mas Pras. 6 sampai dengan 7% begitu ya proyeksi pertumbuhan dengan beberapa tantangan, beberapa sektor yang biasa menjadi penopang industri pembiayaan otomotif, kemudian sektor pertambangan pun juga sedang mengalami tekanan meskipun dari sisi faktornya berbeda. Nah, Seleo sendiri melihat bagaimana Anda melihat dengan industri secara keseluruhan, kemudian kita lihat lagi subsektor ke sektor pembiayaan sendiri nih, Mas Nailul Huda. Ya, Mas Pras, tentu kalau tadi sebutkan isu-isu ya sama Pak Suwandi, memang isu itu mengganggu dari industri pembiayaan gitu kan. Terus kemudian ada isu daya beli gitu ya. Oke. Itu daya beli yang cukup melemah kalau kita lihat sebenarnya di Januari ya, di Januari untuk penjualan mobil itu berkurang cukup tajam dibandingkan dengan Desember, tapi memang meningkat lagi di Februari gitu. Nah, ini saya rasa sebenarnya kalau kita lihat di sisi permintaan untuk menjelang Lebaran dan di bulan Ramadan ya, itu memang terjadi kenaikan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi permintaan yang meningkat, kemudian kita juga melihat dari sisi ada peningkatan pendapatan di Ramadan gitu ya. Nah, ini kalau untuk data Maret belum keluar sayangnya. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada kenaikan permintaan untuk untuk industri pembiayaan, karena bagaimanapun juga ketika memasuki Ramadan dan mendekati Lebaran, itu permintaan untuk pembiayaan ini cukup meningkat gitu kan, terutama untuk dua sektor ya. Sektor retail artinya untuk konsumsi ya, terus kemudian juga dari sisi pembiayaan kendaraan. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya cukup meningkat ketika menjelang Lebaran. Orang-orang pasti berbondong untuk dia berbelanja kebutuhan untuk Idul Fitri misalkan. Ketika itu dia mungkin menggunakan, jika tidak menggunakan kartu kredit, ya pasti mereka akan menggunakan pembiayaan yang terlebih sekarang kan sudah cukup marak adanya BNPL ya, yang dia termasuk ke pembiayaan, yang saya rasa itu akan meningkat ketika mendekati Lebaran gitu kan. Orang membeli tadi ya sandang, kemudian juga membeli tiket transportasi dan sebagainya, itu mungkin lebih sekarang cukup banyak yang menggunakan layanan BNPL gitu. Nah, otomatis untuk pembiayaan untuk sektor konsumsi itu juga akan meningkat ketika mendekati Lebaran. Baik, nah Pak Suwandi, lantas realisasinya di lapangan seperti apa kalau memang tadi sudah memproyeksikan ada peningkatan biasa di momen Lebaran seperti saat ini begitu? Apakah benar-benar kenaikannya memang sangat terbatas begitu, atau ya tantangan daya beli masyarakat ini yang memang masih menjadi suatu hambatan tersendiri begitu Pak Suwandi? Saya rasa isu daya beli atau penurunan daya beli sebenarnya bukan hanya terjadi di tahun 2025, kita sebenarnya sudah mengalami isu penurunan daya beli ini sejak tahun 2024, dan ini sebenarnya mengganggu pertumbuhan kita juga. Oke. Artinya sebenarnya kalau kita melihat tren masyarakat Indonesia terkait dengan kendaraan, memang mereka rata-rata sudah mempunyai planning atau rencana, misalnya untuk mobil biasanya 5 tahun sekali akan ada pergantian kendaraan, motor 2-3 tahun juga pergantian. Ini tren yang terjadi, sementara tren ini terganggu dengan penurunan daya beli. Oleh sebab itu misalnya penjualan roda 4 di akhir tahun 2024 hanya tercapai angkanya 875.000. Dari apa yang diperkirakan oleh Gaikindo misalnya 1 juta tidak tercapai. Motor masih lebih baik, misalnya terjadi peningkatan sekitar 2-3%. Nah, penyebab daripada penurunan daya beli ini tentu masih berdampak di tahun 2025 ini. Tadi disampaikan oleh Mas Nailul bahwa
consumer kita ini cenderung mungkin memang kalau di bulan Ramadan ini akan terjadi peningkatan. Itu terjadi juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Prasetyo sendiri. Ya. Permintaan akan motor sudah meningkat 67%, bahkan mobil signifikan. Sebenarnya mobil signifikannya juga dipicu oleh adanya IMS ya Pak ya, Oke. Mas Prasetyo, yang di Ya. tahun yang di bulan Februari SPK-nya banyak sekali. Artinya bahwa ini mungkin dampaknya terjadi di bulan Maret, dan tentunya setiap perusahaan pembiayaan mempunyai cara mereka sendiri untuk melakukan approval atau akuisisi terhadap aplikasi-aplikasi yang masuk, dan tentu ini menjadi berkah juga buat perusahaan pembiayaan misalnya dari sisi volume, karena sudah merasakan penurunan volume. Nah, ini kalau saya bicara dengan pelaku usaha jasa pembiayaan, mereka juga memperkirakan tahun 2025 ini sangat berat, walaupun kita lihat bulan ke bulan, mungkin Februari ke Maret atau Januari Februari ada peningkatan, Februari ke Maret masih ada peningkatan. Ya. Tantangan kita masih sangat besar terkait dengan penurunan daya beli ini, karena kita lihat consumerism kita ini memang terganggu gitu ya, terganggu misalnya banyaknya perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya dan segalanya, banyak pelaku-pelaku usaha yang misalnya di industri tekstil, di industri-industri lain juga mengalami penurunan omset dan segalanya, sampai bahkan menutup perusahaannya dan segalanya. Ini mengganggu tentu consumerism kita, dan ini yang Oke. kita rasakan sampai dengan saat ini, Mas Prasetyo. Ya, kita tahu juga ada data OJK yang mencatat piutang pembiayaan perusahaan sendiri begitu tumbuh 6,04% tadi ya, seperti disampaikan secara tahunan. Tapi ini juga lebih rendah dibandingkan dengan Desember nih yang mencapai 6,92% secara tahunan begitu. Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Suhandi, Mas Nailul, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan jumlah piutang begitu ya dari perusahaan pembiayaan. Ini data per Januari 2025 dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana mencapai 504,33 triliun rupiah. Dibandingkan dengan Desember 2024 di 503,43 triliun, kemudian dibandingkan dengan Januari 2024 juga mengalami kenaikan di 475,58 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan NPF atau non-performing financing dari industri pembiayaan secara gross begitu per Januari tercatat 2,96%. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2024 yang tercatat 2,7%, juga lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2024 2,5%. Itu dia untuk NPF gross. Lantas bagaimana dengan NPF netnya? Bisa kita saksikan kembali. Januari 2025 untuk NPF netnya mencapai 0,93%, sementara kita bandingkan dengan Desember 2024 0,75%, Januari 2024 0,69%. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Suhandi Wiratno, kemudian Mas Nailul Huda. Ya, Pak Suhandi, dengan beberapa data yang sudah disampaikan, Anda melihat bagaimana kalau data OJK tadi sisi piutang pembiayaan dari perusahaan pembiayaan sendiri naik begitu, tapi ya memang tidak sekencang di Januari 2024. Apakah ini memang sesuai dengan target dari pelaku usaha sendiri kah, atau memang di situ Anda lihat tantangan tadi yang sudah kita bahas begitu yang masih menjadi tahanan bagi industri pembiayaan di tahun 2025? Iya, Mas Pras, kalau terkait dengan keinginan kita tumbuh, pasti kita ingin tumbuh jauh lebih tinggi ya. Artinya memang kita sendiri secara asosiasi memproyeksikan mungkin pertumbuhan sekitar base pertumbuhan 7-8% mungkin, tapi kalau secara optimistik kita menginginkan kalau bisa 8-10%. Oke. Bahkan OJK sendiri juga kalau diskusi dengan kita harapannya bisa tumbuh kembali double digit. Tapi tentunya ini semua sangat berpengaruh kepada daya beli ya, artinya permintaan terkait dengan pembiayaan. Kami tidak bisa misalnya menciptakan pertumbuhan kalau permintaannya sendiri terjadi penurunan. Yang terjadi kalau kita bicara data NPF tadi, non-performing financing, itu akan terefleksi ya dengan sendirinya, karena waktu 2023 memasuki 2022-2023 kita mengalami pertumbuhan yang tinggi. 2024 di awal masih belum kita rasakan, sehingga apa yang terjadi,
kalau di usaha jasa pembiayaan ini kan semua pembayarannya akan berpola dengan cicilan tiap bulan. Ya. Nah, dengan cicilan tiap bulan, rundown-nya akan, kalau sudah peningkatan volume besar, rundown-nya juga akan besar. Nah, kalau tidak diisi dengan volume yang meningkat dan ini, tentu pembaginya akan mengecil. Dengan pembaginya mengecil, Ya. NPF-nya akan terjadi peningkatan. Nah, NPF sekitar 2,9 di Januari 2025, kami masih merasakan ini masih angkanya masih dalam angka toleransi dan masih bisa kita kita manage, dan tentu aturan OJK berpacu kepada net non performing financing yang angka tadi di Januari 2025 masih 0,93%. Ya. Peraturannya kita tidak boleh melampaui 5%, atau net performing financing-nya tidak boleh di atas 5% net. Artinya kalau kita lihat portofolionya masih cukup sehat ya, Mas Prasetyo. Oke. Dan dengan demikian apa yang bisa dilihat dari industri perusahaan pembiayaan dari gross ke net ini, berarti perusahaan pembiayaan sudah sangat hati-hati mencadangkan piutang ragu-ragunya dengan sesuai PSAK 71. Nah, ini yang kita bisa sikapi bahwa di tengah situasi yang kita hadapi di mana rundown menjadi lebih tinggi atau lebih besar daripada apa yang masuk volumenya, tentu kita pasti harus juga menjaga kita punya pembaginya atau volume perusahaan pembiayaan ini. Dan cara-cara lain yang kita sikapi adalah perusahaan pembiayaan mempunyai data cukup banyak, sekitar 25 juta data aktif ya, Mas Prasetyo. Nah, 25 juta data aktif ini tentunya di tengah perlambatan atau penurunan daya beli. Nah, kita coba menciptakan market sendiri, pasar sendiri. Nah, OJK sendiri telah membuka peluang buat perusahaan pembiayaan bisa melakukan pembiayaan modal kerja, modal usaha dengan jaminan BPKB, dengan jaminan misalnya invoice alat berat dan lain-lainnya. Ini yang bisa kita gali dan kita bisa tawarkan kepada nasabah-nasabah yang telah melakukan pembayaran dengan sangat baik, portofolionya sehat dan lain-lainnya. Menjelang akhir daripada cicilannya mereka, kita tanyakan lebih baik BPKB-nya tidak diambil, misalnya ada kebutuhan tidak untuk usahanya debitur tersebut, misalnya apakah itu usaha UMKM ya, yang mungkin bisa dimanfaatkan BPKB-nya untuk kembali dapat pinjaman modal usaha atau modal kerja. Nah, mereka bisa mencicil kembali kepada kita sebelum mobil itu diganti untuk menjadi kendaraan baru kembali. Nah, inilah yang kita usahakan dan semoga upaya-upaya ini menjadi bagian daripada kita menjaga pertumbuhan tetap stabil dan bahkan kalau bisa meningkat. Itu sudah terjadi juga sebenarnya di 2024, Mas Prasetyo. Oke, itu dia strategi yang disiapkan begitu ya dengan beberapa inovasi produk yang ditawarkan kepada konsumen ataupun masyarakat. Nah, Mas Nailul, Anda melihat bagaimana dengan profil risiko tadi meskipun masih dalam batasan begitu toleransi di bawah 5% kalau kita bicara mengenai NPF dari sektor pembiayaan dengan beberapa inovasi yang sudah disiapkan untuk menjaga kinerja industri nih di tahun 2025 ini. Ya, tadi sampaikan sama Pak Swandi bahwa memang batasnya masih dalam batas aman yang diatur sama OJK ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang ada kenaikan yang mau bagaimanapun juga harus diwaspadai gitu. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari sisi pembiayaan, ketika kalau tumbuhnya itu sekitar 6% kalau kita year on year-nya, kemudian kalau kita lihat dari sisi nanti ke depan ya, saya lihatnya ke depan ketika ada peningkatan permintaan untuk pembelian multipurpose ya, pembiayaan multipurpose ataupun pembiayaan serbaguna, itu kita melihat ada potensi peningkatan NPF juga, baik itu yang gross maupun yang net. Karena kalau kita lihat dari sisi ketika ada peningkatan pembiayaan, itu potensi untuk gagal bayarnya cukup tinggi. Nah, yang kedua adalah yang kita tidak inginkan sebenarnya terjadi ketika banyak orang yang di PHK. Tentu kalau kita lihat dari sisi profil yang di PHK kan kebanyakan kan dari sisi pabrik, kemudian industri, padat karya dan sebagainya, yang dia mungkin bisa saja mereka masih mempunyai hutang gitu ya, hutang multi finance kendaraan dan sebagainya, yang saya rasa PHK ini bisa berakibat kepada naiknya tadi NPF, naiknya gagal bayar yang ada di sektor transportasi gitu kan. Nah, ini yang tidak kita inginkan sebenarnya Mas Pak. Tapi mau nggak mau itu ya potensi bisa meningkat gara-gara adanya PHK dan sebagainya. Nah, yang ketiga yang
saya soroti adalah dari sisi daya beli masyarakat yang melemah, kemudian juga kalau kita lihat ada beberapa yang dia digunakan untuk modal investasi atau modal gitu ya. Terus modal kerja, investasi dan sebagainya. Kemudian tengah ada sisi daya beli masyarakat yang belum membaik, terjadi perlambatan permintaan konsumen secara agregat, ini akan menyebabkan perputaran ekonomi itu akan semakin melambat gitu. Nah, ketika Oke. perputaran ekonomi semakin melambat, ini bisa berakibat kepada tingkat gagal bayar yang ada potensinya akan meningkat gitu. Nah, Hmm. inilah yang saya sebutkan faktor-faktornya cukup banyak dan saya rasa faktor-faktor Ya, yang ya. di luar ya. Kalau kita faktor internal dari perusahaan pembiayaan, saya rasa sudah dilakukan gitu kan mengenai cara credit scoring dan sebagainya. Tapi faktor-faktor di luar itu yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan pembiayaan ini yang akan Oke. bisa menghambat ataupun meningkatkan potensi gagal bayar di perusahaan pembiayaan ya, Itu Mas dia Fat. strateginya apa saja yang sudah disiapkan dari anggota PPI begitu ya untuk menyikapi kondisi Hmm. tadi. Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar nih Mas Nailul, Pak Suwandi dan pemirsa. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, masih berbincang bersama dengan Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius. Nah, baik Pak Suwandi, lantas strategi apa nih kalau misalnya tadi sudah disampaikan begitu ancaman PHK juga masih marak begitu di tahun 2025 ini, potensi kredit macet, gagal bayar begitu dari nasabah ataupun konsumen dari PPI sendiri ataupun industri pembiayaan ini apa yang sudah dimitigasikan nih Pak? Silakan. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nailul tadi menyatakan bahwa walaupun memang masih dalam batas toleransi non-performing financing, tetap memang ini harus jadi perhatian perusahaan pembiayaan. Nah, apa yang disampaikan sebenarnya sudah menjadi perhatian kita bersama, bahkan dalam berbagai diskusi dan antar perusahaan pembiayaan dengan OJK juga, kita menyampaikan isu-isunya apa sih terjadi peningkatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nailul mengatakan bahwa pertama potensi PHK ya Pak ya, yang tentunya menyebabkan pendapatan daripada debitur yang sedang berjalan mungkin bisa mengalami gagal bayar dan cicilannya bisa terganggu. Oke. Kita sebenarnya punya wacana misalnya memahami selama komunikasi bisa berjalan antara debitur dengan perusahaan pembiayaan, kita bisa melakukan restrukturisasi atau rescheduling. Sebenarnya ini sudah kita jalankan pada saat COVID sebenarnya ya. Saat Oke. COVID sendiri pun juga kita sangat akomodatif. Proses restrukturisasi rescheduling sebenarnya adalah proses yang normal dan akan terjadi di industri keuangan. Nah, ini pasti potensi pertama yang kita akan jalankan. Nah, manakala misalnya tidak bisa terjadi proses restrukturisasi dan rescheduling karena mungkin mencari pekerjaan juga akan menjadi lama dan lambat, mungkin kita juga bisa bersama-sama dengan debitur selama komunikasi ini berjalan, kita sampaikan kepada debitur, ayo kita misalnya melakukan pelelangan atas jaminan yang ada, dijual terlebih dahulu. Ya, nanti kita hitung-hitungannya. Misalnya kalau ada kelebihan, kita kembalikan, itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Misalnya ada kekurangan, kita juga bisa menyampaikan, misalnya kekurangannya berapa, apakah masih bisa dicicil. Yang kita jaga adalah slick-nya daripada debitur kita. Jangan sampai si debitur kita ini kena slick atau sistem layanan informasi keuangannya si debitur yang di dalam arti kata kolektabilitasnya harus kita jaga. Nah, ini kita harus sampaikan secara edukasi ini berulang-ulang Oke. bahwa debitur ini sekarang punya tanggung jawab menjaga slicknya ini supaya tidak terkena catatan merah dari kolektabilitas, karena nanti ke depannya dia tidak bisa lagi mengambil pinjaman karena ini cukup lama. Saya yakin slick ini akan bertahan dan ada di situ dan dibaca. Nah, untuk potensi yang baru-baru portofolio yang kita harus jaga adalah kita selalu mengandalkan infrastruktur yang sudah ada. Sebenarnya kita sudah punya Slick, kita juga punya credit scoring swasta, kita juga banyak dibantu misalnya mengadakan scoring tersendiri terhadap calon debitur kita melakukan analisa, potensi dan segalanya untuk siapa-siapa saja yang bisa disetujuinya kalau ada kredit-kredit baru yang masuk. Itulah sebabnya kita sangat hati-hati, volumenya sendiri kan terjadi penurunan. Ya. Nah, dengan kehati-hatian kita inilah yang menjadi potensi ke depannya supaya kredit yang sehat ini bisa terjadi di tengah-tengah situasi yang tidak banyak kepastiannya. Tadi oleh Mas Nailul mengatakan bahwa ada PHK, terus bagaimana Oke.
masyarakat. Dan sebenarnya ada faktor lain, Mas Prasetyo, yang saya ingin sampaikan, Ya. bahwa pelaku usaha di luar pembiayaan mengeluhkan terhadap tingkah laku oknum ormas. Di kita juga demikian, Mas Oke. Prasetyo. Artinya bahwa di beberapa daerah, ya contohnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ini memang potensi, dan bahkan Sumatera Utara ini sudah kemana-mana. Artinya oknum-oknum ormas ini misalnya mengganggu debitur-debitur kita, misalnya dalam situasi yang serba tidak menentu, galau, mereka merasa bahwa aduh gimana kalau saya nggak bayar, saya dikunjungi oleh debt collector. Nah, mereka akan datang nih menjadi seolah-olah membantu penyelesaian di industri pembiayaan terhadap cicilannya. Misalnya, Oke. ayo mobilnya kalau gitu kasih ke saya aja, kalau ada masalah apa biar orang pembiayaan nanti berhubungan dengan kita. Atau tidak demikian, ada yang melaksanakan misalnya membangun satu komunitas. Komunitas ini misalnya, ayo jadi anggota kami. Nanti pasang stiker di kendaraannya. Kalau sampai nanti dieksekusi, kami akan datang beramai-ramai melakukan demo dan segalanya. Ini potensi-potensi ini sebenarnya mengganggu kita, dan bahkan mungkin kami jadi semakin khawatir dan takut memberikan persetujuan di daerah-daerah tertentu, dan akhirnya masyarakat juga yang dirugikan, karena yang tinggal di daerah tersebut belum tentu adalah orang-orang yang misalnya tidak mau berkomunikasi pada saat susah, tapi orang-orang yang masih mempunyai itikat baik. Namun itikat baik yang ada juga jadi membuat kami khawatir, karena banyak sekarang di medsos-medsos ya, Mas Prasetyo, kalau dibuka jual kendaraan STNK only, itu legal nggak, Mas Prasetyo? Kan enggak. Terus misalnya komunitas gagal bayar, ada kan komunitas galbay. Nah, ini yang sebenarnya kita juga meminta peranan pemerintah hadir di situ untuk membantu kita dari aparat penegak hukum. Bersama-sama kita harus menyampaikan bahwa terkait dengan upaya-upaya oknum-oknum ormas yang misalnya mau mendapatkan satu keuntungan dari masyarakat, dan dia akan menguasai kendaraan itu satu saat dengan membeli murah walaupun tidak legal. Demikian, Mas. Itu dia, ada informasi juga begitu yang saat ini mungkin perlu disikapi bersama. Nah, Mas Nailul, terakhir ini bagaimana Anda melihat potensi dari industri pembiayaan di sepanjang tahun 2025, meskipun kita tahu momentum Lebaran tahun ini oke lah, memang ada pertumbuhan, tapi memang bisa mungkin tidak sesuai harapan begitu pertumbuhannya. Silakan, Mas Nailul. Ya, kalau untuk yang tahun ini hingga Lebaran, saya yakin sih masih ada pertumbuhan, walaupun memang lebih lambat ya pastinya kan. Kalau kita lihat dari sisi lebih sedikit yang dia mudik potensinya ya, kemudian daya beli masih melemah, kemudian ada PHK dan sebagainya, itu pasti akan melambatkan pertumbuhan dari pembiayaan dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, yang kedua, kalau untuk sepanjang tahun 2025, kita tentu berharap masih ada pertumbuhan yang positif gitu kan. Bahkan kalau tadi Pak Swandi menyampaikan bahwa harapannya masih bisa tumbuh di 2 digit, di 10% maksimal ya. Nah, ini yang memang kita lihat, walaupun memang berat dari sisi ekonomi dan sebagainya, tentu kita ingin dari sisi pemerintah punya strategi-strategi yang bisa tadi minimal tidak mengganggu bisnis multifinance sendiri gitu kan, dengan adanya preman tadi disampaikan Pak Suwandi itu harus diberantas dan sebagainya, komunitas-komunitas yang dia memang sengaja untuk gagal bayar juga ditangani dengan pihak pemerintah, dan juga jangan lupa pemerintah juga harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat ini bisa untuk mengkonsumsi lagi, karena kalau kita lihat Mas, ini share yang untuk konsumsi itu semakin menipis gitu kan. Pendapatan disposable masyarakat semakin menipis, yang pada akhirnya ini tidak baik kepada industri, termasuk ke industri pembiayaan. Nah, kita harapkan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga nantinya permintaan barang-barang itu meningkat dan industri pembiayaan juga akan terkena impact positifnya. Itu dia yang paling utama, yang meningkatkan daya beli masyarakat dengan beragam kebijakan-kebijakan baik fiskal maupun moneter yang ditunggu nanti realisasinya di tahun 2025 ini. Sayang sekali waktu terbatas ini, Pak Suwandi. Terima kasih banyak atas update dan informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa. Mas Nailul, terima kasih juga atas analisis yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Prasetyo, Mas Nailul.